Saya ingin menikahi Isyana. Anak ibu gak butuh yang sempurna. Dia hanya butuh laki-laki yang selalu ada untuk dia di saat dia susah ataupun dia senang. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu? Jadilah temannya. Jadi sahabatnya. Atau bila perlu, kamu harus jadi bayangan dari dirinya. Saya sayang sama kamu, Isyana. Saya juga, Pak. Ya udah. Muter-muter kalau lewat yang jauh tuh. Di sana? Kenapa? Gak apa-apa, Nek. Yuk. Ada apa? Ayo. Hati-hati di sana. Nek, aku rasa kita... Cincin saya, jangan lari! Cincin saya! Nenek! Nenek! Nenek gak apa-apa, Nek. Enggak. Nenek enggak apa-apa. Sakit sedikit. Cincin kamu. Cincin aku, Nek. Cincin kamu dirampok. Sana. Kurang ajar. Aku sakit, Nek. Sayang, kamu kenapa? Aku jadi pincang gini sih? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh, kamu ini kenapa sih? Tangan kamu kenapa lagi? Tapi kamu ada aja sih. Ngomong ke aku kenapa? Raffi, jawab aku. Jadi ini, cincin perjanjian cinta antara Isyana dan Afgan sekarang ada di kita. Afgan emang gak pernah santai ya buat ngelamar Isyana. Seorang tukang bubur yang bahkan sepatunya aja gak pantas untuk memakai berlian. Deh, kamu harus lihat tadi kayak gimana. Aku lawan nenek-nenek sama anak yang kecil banget kayak gitu badannya. Tapi kamu harus tahu, they actually fight. Aku babak belur kayak gini. Dan Isyana tuh bener-bener gak mau cincinnya diambil dari dia. Ya iyalah,
Ini kan cincin pemberian dari Afgan. Dia harus jaga. Tapi lumayan sih sayang, ini buat dijual. Cincin berlian tanpa sertifikat, dijual pun laku ratusan juta. Besok kita boleh jual. Pasti nggak akan ada yang tahu ini punya siapa. Nenek bersihin dulu ya lukanya ya. Biar nggak infeksi. Pelan-pelan nenek. Iya. Oh, Sakit ya? Pelan-pelan nenek. Nanti diolesin antibiotik ya. Ini kakinya coba mana yang mana? ini. Yang mana yang ini? Yang kiri nek. Oh, coba. Au. Ada apa? Aduh, sakit banget ya. Untuk bersihin dulu ya. Au. Pelan-pelan nek. Iya. Dia nggak peduli sama teriakan aku, Nek. Dia nggak peduli aku terluka. Dia cuma mau cincin dari Pak Afgan. Dan Pak Afgan itu udah mempercayakan cincin itu ke aku, Nek. Aku bingung harus ngomong apa sama Pak Afgan nanti. Aku bersihin dulu ya. Maaf kalau sakit. Bi. Aduh. Kepala cakaran doang kok sakit ya. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu semakin hari bertindak bodoh dan sembrono, Raffi. Mah. Aku kan ngelakuin semua ini demi kemauan mama. Ibu mertuaku tersayang. Kamu itu udah menyerang Isyana. Kamu tahu gak sih? Mereka bertiga itu saling berkaitan. Kamu kenapa sih makin gak bisa diandalin? Mamaku sayang. Mama belum lihat ini. Cincin tunangan Afgan dan Isyana. Lumayan kan kalau kita jual? Bisa dapat ratusan juta. Coba kalau nanti mama dapat bagiannya. Pasti happy. Aduh Adisti, ini bukan saatnya kita bercanda. Excel itu memang ditolak sama Isyana. Tapi gak sepenuhnya. Ketika Isyana bilang cincin ini hilang, apa yang dilakukan Excel? Excel akan menjadi pahlawannya buat Isyana. Dia pasti akan melakukan apapun untuk mengembalikan cincin ini. Dan Excel akan memanfaatkan situasi ini untuk Isyana. Dia akan tunjukkan betapa besar cintanya Excel sama Isyana. Dan apapun akan Excel lakukan untuk mendapatkan cincin ini kembali. Kalian berdua nih ngerti gak sih? Ya nggak segampang itu mah. Excel menemukan cincin ini. Adisti, Mama tahu siapa Excel. Apapun dia akan lakukan demi Isyana. Yakin. Sekarang gini, kalau kalian jual cincin semewah ini, itu akan membuat pusat perhatian di black market. Yang ada kalian ini akan kena batunya. Ya emang sekarang enggak, tapi one day kalian akan ketahuan. Tapi sebetulnya ada jalan keluarnya. Sekarang mending kalian balikan cincin ini ke rumah Isyana. Dengan cara apapun, bila perlu lempar lewat jendela. Biar kalian berdua ini selamat. Apalagi kamu, Raffi.
Kamu pikir Axel itu nggak sadar lihat kamu kayak gini? Lihat kondisi kamu lemah kayak gini. Dia pasti akan curiga. Ada apa sebenarnya sama kamu? Apa yang udah kamu lakukan? Sekarang Mama ingetin sama kamu ya. Saat ini lebih baik kamu memaafkan diri kamu dengan kesembronoan kamu, Raffi. Isyana, gimana kalau kita lapor polisi aja? Mungkin kita bisa lihat CCTV yang ada di sana. Mungkin ada yang lihat kejadian itu. Yuk. Aku nggak punya waktu untuk kemungkinan, Nek. Nggak sekarang. Aku gagal menjaga amanat Pak Afgan. Cincin itu bukan cuma cincin biasa, Nek. Itu adalah kepercayaannya dia. Harapan dia, cincin itu adalah lambang cinta kita, Nek. Tapi aku nggak bisa mempertahankannya. Aku nggak tahu, Nek. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama Pak Afgan besok. Aku takut dia pasti kecewa banget sama aku. Malu, Nek. Cuma dia yang mungkin bisa nemuin cincin itu. Halo Isyana. Pak Axel. Saya nggak seharusnya nelfon Bapak, tapi Tapi kenapa Isyana? Katakan. seseorang mengambilnya, Pak. Cincin itu. Cincin pemberian Pak Afgan. Saya udah berusaha untuk melawan, tapi saya nggak bisa, Pak. Saya nggak kuat, saya terlalu lemah untuk itu, Pak. Dan saya kehilangan cincinnya. Saya ingin minta tolong sama Bapak. Di mana? Kalau sampai Isyana menghubungi aku kayak gitu, berarti ada yang salah. Dan itu bukan hal kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek, Isyana ada di mana? Ada di dalam, tapi keadaannya... Tolong Isyana ya, Nak Axel ya. Iya, Nek. Isyana. Ya ampun. Pak Axel, saya minta maaf. Tapi saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi, Pak. Nggak apa-apa, Isyana. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Kok kamu sampai terluka kayak gini? Saya nggak apa-apa, Pak. Tapi saya udah ngecewain Pak Afgan. Maksudnya? Cincin itu, Pak. Cincin itu hilang, saya nggak bisa menjaganya. Ya ampun, Isyana. Saya pikir tuh kenapa. Kita cek dulu luka kamu ya. Itu lebih penting. Maaf. Pak, saya nggak apa-apa. Saya cuma kepikiran cincin itu doang. Saya tuh udah berusaha menjaganya, tapi orang itu memaksa. Saya udah berusaha untuk menggenggam cincin itu juga, tapi saya terlalu lemah, Pak. Saya nggak bisa. Isyana, nyawa kamu itu lebih penting daripada cincin itu. Nyawa kamu jauh lebih berarti. Apalagi kalau sampai mereka ngelakuin hal yang lebih kepada kamu. Bukan cuma Afgan yang akan kehilangan. Tapi saya juga akan ngerasa bersalah karena nggak bisa ngelindungin kamu. Pak, saya udah mengecewakan Pak Afgan. Saya nggak bisa menjaga pemberian dari dia, Pak.
Iya Isyana, saya ngerti. Tapi nyawa kamu itu jauh lebih berarti daripada cincin itu. Jangan sampai kamu mengorbankan nyawa kamu cuman karena pengen melindungi cincin itu. Pak, Bapak tahu nggak sih cincin itu tuh berarti buat saya? Kenapa sih orang kaya tuh selalu meremehkan barang? Bapak tahu nggak? Cincin itu bukan cuma sekedar barang yang bisa dibeli oleh siapapun, Pak. Kenapa saya seperti orang gila karena cincin itu? Ya karena cincin itu adalah simbol keyakinan Pak Afgan untuk saya. Selama ini butuh waktu yang sangat lama untuk sampai di titik sekarang, Pak. Bapak sendiri tahu kan bagaimana egonya Pak Afgan. Saking bencinya dia untuk mengungkapkan perasaannya dia kalau dia mencintai saya, Pak. Dan sekarang, iya, cincin itu adalah bukti, Pak. Bukti kalau dia mencintai saya. Saya nggak bisa kehilangan cincin itu. Isyana, saya minta maaf kalau saya kurang ngertiin kamu. Bukannya saya meremehkan cincin itu. Saya cuma khawatir sama kamu. Tolong, Pak. Saya mohon bantu saya untuk mencari cincin itu. Tolong. Pak. Pak Axel. Pak, kita tuh sebenarnya mau kemana sih? Tolong jelaskan ke saya. Udah, kamu ikut aja sama saya. Pak Axel. Pak, kita tuh mau kemana sih? Kita mau ke toko perhiasan. Saya mau belikan cincin yang sama untuk kamu. Ayo. Pak, tunggu. Isyana, kita nggak punya banyak waktu. Kamu masih ingat kan gimana bentuk dan potongan dari berlian itu? Enggak, Pak. Kenapa? Maksudnya? Saya nggak mau cincin yang lain. Saya maunya dengan cincin yang sama. Yang dibelikan oleh Pak Afgan. Bapak tahu nggak sih? Cincin itu bukan cuma sekedar perhiasan. Tapi itu yang dia butuhkan untuk percaya sama saya. Dan dalam keadaan seperti ini, cuma Bapak satu-satunya yang ada di pikiran saya. Karena Bapak tuh orang pinter. Bapak bisa diandalkan, Bapak bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi saya ingin minta tolong sama Bapak. Bapak pasti nggak ngerti kan? Kenapa saya bisa sampai segininya? Enggak, Isyana. Saya emang nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa kamu bisa berdiri sekarang di hadapan saya. Kenapa kamu memohon sama saya untuk mencari cincin itu? Seolah-olah saya anjing pelacak pribadi untuk kamu. Saya nggak ngerti, Isyana. Kenapa saya selalu menjadi orang yang selalu kamu andalkan ketika kamu punya masalah? Tapi ironisnya, kamu sama sekali nggak pernah ngeliat saya, Isyana. Pak Axel, saya nggak bermaksud. Tolong dengerin saya dulu. Sekali ini saja. Dengerin saya, Isyana. Kamu pikir saya rela ngelakuin ini semua hanya untuk mengembalikan benda yang kamu anggap sakral? Apa yang udah Afgan kasih ke kamu? Itu. Isyana, bisa-bisanya kamu ngelakuin ini semua tanpa ngerasain apa yang saya rasain di dalam sini, Isyana. Saya ada di sini sekarang. Itu karena kamu. Karena kamu manggil saya, Isyana. Karena kamu nyebut nama saya. Tapi semenjak saya ketemu kamu dari tadi, yang selalu kamu sebut hanya nama Afgan. Afgan dan Afgan. Sementara saya harus selalu pura-pura kuat dan tegar di hadapan kamu. Hanya untuk mempertahankan cinta kamu dengan laki-laki lain.
Kamu pikir saya nggak punya perasaan, Isyana? Hah? Saya punya, Isyana. Dan kamu tahu, sakit yang saya rasakan saat ini sama besarnya dengan rasa cinta saya ke kamu, Isyana. Sekarang saya tanya sama kamu, Isyana. Apa kamu masih mau cincin yang sama dengan apa yang udah Afgan kasih ke kamu? Oke. Fine. Saya bakal berusaha nyariin cincin yang sama buat kamu, Isyana. Saya bakal cari ke semua tempat. Terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah namun rindu menjadi tersungkur menanti. Meski hati teriri. Dia mau aku nemuin cincinnya. Ya tentu aja. Kenapa enggak? Kalau ada masalah, ayo telepon Excel. Hancurin hatinya. Terus dan gitu terus. Dia bahkan nggak mau ngelihat aku ada. Mungkin aku emang ada di sana, tapi aku hanya terlihat sebagai pesuruh. Nek, aku sepertinya udah ngancurin hati Pak Excel. Masalah hati seperti ini memang rumit untuk dibicarakan, Isyana. Nenek juga sekarang gak yakin dengan perasaan Excel. Mungkin dia sekarang merasa sakit hati sama kamu. Tapi mungkin juga enggak. Entahlah, Isyana. Aku pikir Pak Excel itu bisa membantu aku, Nek. Sama seperti biasanya. Tapi ternyata aku malah nyakitin dia. Semua ini terjadi karena selama ini kamu gak pernah mikirin dia. Excel itu memang orangnya kelihatannya dingin, cuek. Tapi dia bisa merasakan. Dia bisa merasakan kalau selama ini kamu gak pernah mikirin dia. Kamu cuma butuh bantuan dia saja. Aku datang, Isyana. Kamu manggil aku. Dan aku pasti datang buat kamu. Tapi tetap aja yang kamu pikirkan dan bicarakan selalu soal Afgan. Dan Afgan gak pernah sedikit pun tentang aku. Tapi Nek, aku tuh gak pernah berniat untuk memanfaatkan Pak Excel. Tapi kenyataannya itu yang kamu lakukan buat dia, Isyana. Karena apa yang kamu lakukan itu lebih mudah daripada minta maaf dengan Excel. Kenapa aku harus minta maaf, Nek? Jadi kamu nggak berpikir kalau apa yang kamu lakukan di depan dia itu akan menyakiti hati dia? Aku nggak ngerti sama maksud omongan Nenek. Aku tuh cuma pengen minta tolong sama Pak Excel karena ya Pak Excel tuh selalu membantu aku. Membantu kamu bilang? Isyana. Seorang laki-laki itu kalau mau membantu sampai mengorbankan waktunya bahkan apa yang dia punya itu bukan alasan bahwa dia itu baik. Maksud Nenek, kamu minta maaf ya dengan Excel karena sekarang kamu masih mencintai
seorang pria yang mungkin nanti akan menyakiti hati kamu lagi. Jadi maksud nenek tindakan aku tadi itu salah? Enggak salah. Maksud nenek, tadi kamu menelepon seseorang yang tidak pernah menolak apabila kamu minta bantuan sama dia. Kamu benar-benar gegabah, Raffi. Apa yang kamu lakuin tuh impulsif. Udahlah, Disney. Kamu juga udah tahu itu kan dari awal. Berarti kamu sekarang udah berpihak sama Mama. Padahal dari awal kamu udah ngomong sama aku. Ide perampokan ini tuh sesuatu yang sempurna. Ratusan juta. Bersih. Cepat. Tapi sekarang kamu malah marahin aku. Dan bilang kalau semua ini ide aku. Ini kan ide kamu emang. Bagaikan senjata kamu yang tarik pelatuknya. Ya tapi kamu yang kasih senjatanya ke aku. Kamu juga yang ngebuat aku masuk ke jalan sempit. Dan ngebuat aku percaya kalau semua ini kita tuh jalan bareng-bareng. Kamu juga gak peduli kan sama cincin yang aku udah kasih ke kamu. Yang kamu peduli itu kamu sendiri. Image kamu di depan mereka kayak gimana. Kamu cuma pikir cari aman doang. Sampai suatu saat nanti Axel tahu biar kamu aman. Iya kan? Aku gak mau kelihatan bodoh. Berarti emang aku yang bodoh. Bi, lihat aku. Look at me. Aku terluka. Badan aku sakit-sakit kayak gini aku lakuin buat kamu. Buat kita berdua. Gak usah drama deh, Raffi. Aku udah bilang dari awal, kalau ini bukan tentang kita atau aku. Tapi ini tentang Afgan dan Axel. Kamu juga mau kan kalahkan mereka berdua? Ya tapi ini sesuatu yang kita mau jalani bareng-bareng kan? Ya aku mau menang. Tapi aku mau menang tanpa kesalahan. Tanpa meninggalkan bukti atau jejak. Berarti kamu takut. Takut apa? Kamu takut ketahuan. Sampai suatu saat nanti semuanya terungkap. Honestly, Bi. Aku kira kita di sisi yang sama. Aku berarti udah memanfaatkan Pak Axel, Nek. Astaga ya Tuhanku. Aku tahu bagaimana perasaan Pak Axel. Dan aku tetap tutup mata soal perasaan Pak Axel terhadap aku, Nek. Aku tuh selalu minta tolong sama Pak Axel. Aku selalu bergantung sama dia dan dia selalu membantu aku, Nek. Aku tuh selalu menceritakan tentang rasa sakit aku karena Pak Afgan ke dia, Nek. Tapi ternyata aku menyakiti dia, Nek. Astaga. Aku mencintai Pak Axel, Nek. Tapi caranya nggak kayak gitu. Aku tuh ngerasa hubungan kita ini berbeda. Gak seperti hubungan aku dengan Pak Afgan. Hubungan aku dengan Pak Axel itu jauh lebih aman, nyaman, dan tenang, Nek. Aku ngerasa hati aku jauh lebih dekat pada saat aku bersama dengan Pak Axel. Pak Axel gak pernah mengecewakan aku pada saat aku hancur. Dia selalu ada untuk nemenin aku, Nek. Shana, yang kamu harapkan dari hubungan kamu dengan Axel itu cuma ada di novel atau mungkin ada di film, gak ada di dunia nyata, sayang. Axel pasti benci banget sama aku sekarang, Nek. Setelah semuanya yang dia korbankan untuk aku. Tapi lihat, Nek, apa yang aku lakukan ke dia. Aku nyakitin Pak Axel. Enggak, Isyana. Axel tidak akan pernah membenci kamu.
Dia hanya berhenti pura-pura tidak mencintai kamu. Kenapa kamu? Afgan! Kamu itu ngelakuin apa sih? Kamu sadar nggak dengan apa yang udah kamu lakukan? Ngomong apa sih, Kak? Masuk kamar orang, teriak-teriak, marah-marah nggak jelas. Kamu itu baru aja membelikan Isyana cincin. Sama aja kamu memberikan bahaya untuk dia. Kamu harus sadar, Afgan. Hidup kita dengan Isyana itu berbeda. Dia tinggal di dalam gang, dia menjual makanan gerobak. Dengan kamu membelikan cincin yang beratusan juta di jarinya, itu sama aja kamu membuat dia dalam bahaya. Kamu itu gimana sih, Afgan? Nggak ada yang pertaruhin nyawanya Isyana. Aku bikin dia bahagia doang. Aku kasih sesuatu karena itu hadiah dari aku. Dan aku juga nggak bodoh. Aku akan pastiin dia aman. Aku akan lindungin dia. Terserah aku mau ngasih apapun itu, kakak nggak bisa ngatur. Yang selama hidupnya Isyana belum pernah milikin. Dan itu hak aku, kakak nggak bisa atur itu. Oh, jadi sekarang kamu mau pamer kekayaan kamu ke Isyana, gitu? Kamu harus sadar, Afgan. Semua fasilitas kamu, semua aset kamu, itu punya aku. Oke, sekarang aku paham, Kak. Selama ini kakak pendam dan sekarang kakak baru boleh jujur. Satu hal kakak harus tahu. Kakak boleh bayarin semuanya. Boleh semuanya atas nama kakak. Tapi bukan berarti kakak bisa dapetin hidup aku, ngatur hidup aku, dan perintahin hidup aku. Afgan, jangan mulai. Sekarang aku ngerti, Kak. Berarti yang kakak butuhin bukan saudara laki-laki. Yang kakak butuhin binatang peliharaan yang bisa kakak atur, kakak perintah sesuka hati kakak. Jaga bicara kamu, Afgan. Gimana salahnya? Bener kan? Axel Daryanto selalu ngatur keluarganya termasuk adik kandungnya sendiri. Sampai apa? Sampai pada akhirnya aku jatuh cinta sama satu hal yang gak bisa kakak kendaliin. Gak bisa kakak atur. Afgan, ini bukan soal siapa yang mengendalikan hidup kamu. Terus soal apa? Soal kakak yang gak bisa move on dari Isyana. Kakak udah bohongin kita semua. Kakak pura-pura mati, kakak bohongin keluarga sendiri, semua orang kakak bohongin. Tanpa kakak pikir apa yang terjadi selama itu. Jadi menurut aku kakak nggak pantas ngajarin aku kayak orang yang punya moral. Belum lagi soal perampokan palsu. Perampokan palsu kamu bilang? Jadi kamu pikir aku yang udah ngerampok Isyana gitu? Aku nggak akan pernah ngelakuin itu, Afgan. Ngomong kosong, aku udah nggak percaya lagi. Sekarang jujur aja yang kakak mau apa? To the point aja langsung. Sebut yang kakak mau. Kakak nggak bisa ngomong karena yang kakak mau adalah aku menjual cinta aku ke Isyana buat kakak. Sebagai apa? Sebagai balas budi kan. Ini yang kakak harapin dari semua yang udah kakak kasih ke aku. Cukup, Afgan. Tutup mulut kamu. Aku tahu, Kak. Yang kakak mau, aku datang ke kakak. Isyana aku serahin ke kakak. Sebagai apa? Sebagai tip makan malam. Cukup, Afgan! Aku bilang cukup! Mulai malam ini, kamu bukan saudaraku lagi. Mau kemana kamu? Mau pergi? Pergi sana dari rumah ini. Keluar. Gak usah kembali lagi. Kita lihat seberapa kuat kamu di luar sana. Tanpa nama keluarga Daryanto yang melindungi kamu. Kalau ini kakak mau, aku turutin. Bukan aku juga yang milih kok. Untuk lahir, jadi keluarga Daryanto. Lagi pula sekarang aku bisa bebas kan? Selama aku masih jadi adiknya Axel Daryanto.
aku nggak bisa hidup bebas. Dan kalau boleh milih, mending aku mati di luar sana kelaparan tanpa rumah. Daripada aku tinggal di rumah mewah, gak punya kebebasan, diatur seenaknya. Afgan. Mama tahu nak, kamu sekarang pasti kecewa. Karena orang yang kamu hormati, bahkan kamu sayangi, sudah mengecewakan kamu. Bahkan dia memukul kamu, ya kan? Selama bertahun-tahun, kamu mengikuti Excel, bahkan jadi bayangannya. Tapi kamu tetap aja dikecewakan. Dia bahkan pamer ke orang-orang bahwa diri kamu itu adalah versinya dia, tapi yang lebih baik. Afgan, dia itu betul-betul gak bisa jadi saudara kamu. Dia cuma ilusi. Kamu itu dijadikan kontrolnya Excel. Sekarang mama tahu kok. Kamu orang yang tersakiti, orang yang kecewa. Tapi apa mama salah nak? Jangan-jangan kamu juga lari dari seseorang karena kamu takut. Tapi kamu jangan jadi anak kecil ya. Please. Bukan bodoh! Bukan bodoh! Kamu pikir selama ini aku mengorbankan hidup aku untuk siapa? Dan sekarang kamu nganggap aku sampah. Afgan, kamu pikir kamu bisa membahagiakan Isyana? Hah? Kamu pikir kamu bisa? Kamu hanya akan membuat Isyana lebih menderita dengan kemarahan kamu! Kamu pikir kamu bisa hidup hanya dengan cinta? Bodoh dan naif! Selama bertahun-tahun, kamu mengikuti Excel, bahkan jadi bayangannya. Tapi kamu tetap aja dikecewakan. Dia bahkan pamer ke orang-orang bahwa diri kamu itu adalah versinya dia, tapi yang lebih baik. Afgan, dia itu betul-betul gak bisa jadi saudara kamu. Dia cuma ilusi. Kamu itu dijadikan kontrolnya Excel. Pengkhianat! Gue pikir lo kakak kandung yang baik. Gue salah nilai lo. Gue salah nilai lo! Saudara pengkhianat! Gue akan lepas semua fasilitas. Gue gak akan nikmatin semua harta lo. Gue salah dan gue janji
Gue gak akan nikmatin fasilitas lu lagi. Gue akan pergi. Gue akan tinggalin semuanya. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Halo Pak Axel. Di mana Afgan? Apa? Isyana, ini bukan waktu yang tepat untuk berpura-pura bodoh. Jadi nggak usah umpetin dia. Katakan sama saya, di mana Afgan? Dia pasti sekarang sedang nyamper kamu kan? Mencari pelukan dari penyelamatnya. Dia nggak ada di sini, Pak. Mungkin belum. Tapi dia akan datang. Dia akan mencari kamu setelah menghancurkan semuanya, setelah bikin masalah di mana-mana, dia akan ke kamu. Seperti itu kan polanya, selalu seperti itu. Saya udah cerita soal semuanya. Saya udah keluarkan semua isi kepala saya. Dan tahu apa reaksi dia? Dia pergi ninggalin rumah ini. Ninggalin semuanya. Karena tahu apa? Karena di pikirannya cuma ada kamu, Isyana. Kalian berdua berantem? Maksudnya fisik? Iya. Tapi kayaknya pukulan saya kurang keras. Isyana, ini yang kamu bilang cinta. Ini yang kamu pikir cinta. Ini bukan cinta, Isyana. Ini ketergantungan. Pengecut. Dia nggak peduli akan semuanya. Pak Axel, cukup. Udah jangan ngomong kayak gitu lagi. Enggak, Isyana. Kamu harus dengar ini. Saat ini, Afgan sedang tidak stabil. Emosinya sedang meledak-meledak. Dan kamu akan tenggelam dalam berusaha menyelamatkannya. Kamu pikir, saya nggak ngerasa jahat dengan ngelakuin ini semua. Tapi, saya juga nggak bisa diam aja ngeliat kamu mengorbankan diri kamu untuk dia, Isyana. Kamu dengar baik-baik ya perkataan saya. Saya hanya ingin ngelihat kamu bahagia. Dan Afgan itu bukan masa depan kamu. Waktu yang akan menjawab semuanya. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan datang untuk mencari saya lagi. Dan ketika itu terjadi, saya udah nggak akan ada di situ. Pak Axel, saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya tuh nggak pernah mau berada di antara kalian berdua. Sejak awal, kamu sudah ada di antara kita berdua. Siapa sih malam-malam datang ke sini? Iya, sebentar. Afgan, Nek, apa yang terjadi sama kamu dan Axel, Afgan? saya nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Saya harus ketemu sama Isyana. Saya permisi. Isyana, Pak Afgan, siapa yang kamu telepon? enggak Pak. Siapa yang kamu telepon? Pak, Pak, saya bisa jelasin. Saya nggak butuh penjelasan apapun. Saya hanya cuma basa-basi doang. Saya tahu ini pasti Axel. Saya yakin dia bisa hasut saya ke kamu kan. Pak, enggak kayak gitu. Dia saudara kandung saya, Isyana. Saya tahu persis bagaimana sifatnya dia.
Saya mau tahu, kali ini dia menghasut kamu apalagi soal saya? Pak, nggak ada apa-apa. Bapak harus ngedengerin saya dulu. Bapak harus tenang. Biar saya tebak. Pasti dia bilang saya terlalu emosian. Saya terlalu labil, saya nggak bisa bahagiain kamu, saya nggak pantas buat kamu. Dan saya bukan yang terbaik buat kamu. Itu kan yang dia habis bilang sama kamu. Pak, nggak kayak gitu. Tolong dengerin penjelasan saya dulu. Ini tuh semua nggak sama yang seperti Bapak pikirin. Memang benar. Tidak seperti yang saya pikirin. Karena ternyata selama ini Axel lebih buruk daripada itu. Axel lebih buruk dari penilaian saya selama ini. Saya tahu persis bagaimana karakternya dia. Dia nggak pernah seneng lihat hubungan orang lain baik. Dia hanya tahu keburukan-keburukan saya. Pak Afgan, dengerin penjelasan saya dulu. Ini tuh semua nggak seperti apa yang Bapak pikirkan. Saya setuju sama kamu. Nggak seperti yang saya pikirkan. Karena dia lebih buruk daripada penilaian saya selama ini. Dia tidak seperti yang saya pikirkan. Dia pikirnya kakak yang baik. Saya pun pikir begitu, tapi ternyata enggak kan? Pak tenang dulu, biar saya menjelaskan. Saya sudah muak sama semuanya. Sudah cukup bagi saya, Isyana. Sekarang saya butuh bantuan kamu. Kita selesain semua ini. Pak Afgan. Afgan, tangan saya. Isan! Kamu bawa Isana kemana? Pak, tolong kasih tahu saya. Bapak tuh mau bawa saya kemana sih? Isyana, dengar saya baik-baik. Saya butuh bantuan kamu. Kita selesain semuanya sekarang. Iya, tapi lepasin dulu tangan saya sakit, Pak. Kamu nggak percaya sama saya? Percaya sama saya, ikut saya, Isyana. Pak Afgan, Pak, Nek. Isana! Afgan, Isana! Lepaskan Isana! Pak Afgan, Pak lepasin saya. Pak Afgan, Bapak tuh benar-benar gila ya. Udah cukup ya, Pak. Saya nggak mau lagi ada urusan di antara kita. Saya udah muak. Kamu bilang kamu udah nggak mau ada urusan lagi di antara kita. Nggak bisa, Isyana. Semua udah terlambat. Ya Bapak mau bawa saya kemana sih? Saya butuh bantuan kamu. Kita selesain semuanya sekarang. Pak, Bapak lepasin saya, terus saya teriak, Pak Afgan. Pak! Pak Afgan, Ikut saya. Pak, tolong lepaskan Pak. Pak, ini benar-benar bukan Bapak. Isyana, dengar baik-baik. Saya mau malam ini, sekarang juga semuanya terbongkar. Kita tunjukin yang sebenarnya, di depan semua orang, di depan Axel. Pak, saya mohon udah kita bisa menyelesaikan ini semua dengan cara lain, nggak kayak gini. Nggak ada cara lain, ini cara satu-satunya menurut saya. Lakuin aja, ikut saya. Pak, Isyana. Kamu ngapain ada di sini, ha? Kamu diseret kembali ke rumah yang seharusnya kamu tidak pantas ada di sini. Drama apa lagi yang kamu perbuat? Ikut saya. Saya senang sekali melihat pertunjukan ini. Dan aku orang yang duduk paling depan untuk menonton semuanya. Afgan, lepasin Isyana. Stop merintah aku ya. Aku ngelepasin Isyana karena kemauan aku, bukan karena diperintah. Isyana, ayo bilang sama dia. Bilang ke manusia ini kalau dia udah gak ada artinya lagi di hidup kamu. Afgan. Isyana, ayo ngomong. Kenapa? Kamu nggak mau ngomong? Saya mau kamu bilang sama dia. Kasih tahu ke dia kamu udah nggak mau berhubungan lagi sama dia. Dan suruh dia pergi jauh-jauh dari hidup kamu. Bilang, Isyana. Afgan, kenapa Isyana harus ngelakuin itu? Emang dia ada utang apa sama kamu? Nggak ada kan? Bisa diem gak kamu? Selama ini kamu udah terlalu banyak bicara. Sekarang waktunya kamu untuk diem. Isyana, ayo bilang. Bilang kamu udah gak mau kenal sama dia lagi. Suruh dia pergi jauh-jauh dari hidup kamu. Cepat, Isyana. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Kamu bilang kamu udah gak mau berhubungan sama orang ini lagi. Kamu gak perlu ragu, Isyana. Kalau kamu ragu kayak gini, justru dia bakal seneng karena ini yang dia mau. Dia bakal manipulasi kamu. Dia acak-acak pikiran dan perasaan kamu. Ayo Isyana, kamu gak perlu takut. Kamu gak perlu ragu. Bilang sama dia. Afgan, Isyana itu bukan punya kamu. Jadi jangan ikat Isyana seolah-olah dia hewan peliharaan kamu. Udah jelas Isyana punya aku. Dan aku bakal lindungin Isyana mati-matian. Melindungin?
Dari siapa? Aku. Dari semua, terutama dari kamu. Jadi maksud kamu mau Isyana nyingkirin aku dari hidup Isyana sebagai pembuktian kalau Isyana cinta sama kamu, gitu? Hah? Begitu, Afgan? Kalau emang gitu, sejak awal kamu gak pernah milikin Isyana. Saya bukan saudara dia lagi. Saya udah ninggalin dia dalam hidup saya. Sekarang giliran kamu, tinggalin dia. Tinggalin dia karena dia udah gak ada artinya lagi di hidup kamu. Ayo Isyana. Saya mau ini semua selesai. Ayo Isyana ngomong. Udah cukup. Bisa nggak sih kalian berdua berhenti? Ini semua salah saya. Saya yang mulai semuanya. Ya Allah, gimana ini? Isyana ditelepon gak ngangkat. Afgan juga. Aku gak bisa membiarkan sejarah ini terjadi lagi. Kalian berdua ingin kemenangan sedangkan saya cuma mendapatkan kekalahan. Saya udah mencoba semua hal yang benar. Saya udah mencoba membantu semua orang. Tapi apa yang saya dapatkan? Hah? Kalian berdua justru menjadikan saya alat senjata untuk peperangan kalian berdua. Kamu bilang kalau kamu cinta sama saya. Tapi ternyata kamu gak percaya sama saya. Dan kamu, Bapak bilang kalau Bapak ingin melindungi saya, tapi apa? Bapak hanya ada di saat-saat saya hancur, Pak. Maaf, tapi saya capek. Saya capek berada di antara kalian berdua dan saya rasa saya nggak mau menghancurkan hubungan semua orang termasuk kalian berdua. Dan sekarang, malam ini, saya cuma pengen bilang ini semua sudah selesai. Kita nggak ada urusan lagi. Kamu ngapain dari diri kamu dibawa ke sini sama dia? Isyana. Sekarang kamu cepat pulang sebelum kamu dicelakai oleh penghuni rumah ini. Ayo kita pulang. Enggak, Mereka nggak aku pantas nggak pernah. Aku nggak pernah membiarkan siapapun membawa aku ke sini. Kenapa? Kalian berdua itu mau kabur, ya? Saya ingetin ya sama kalian berdua, sebelum kalian kabur dari sini, tolong hapuskan jejak di bawah kaki kalian yang penuh lumpur itu agar tidak terdeteksi. Ayo, Nek. Kita pergi dari sini. Kita nggak usah ngurusin mereka lagi. Oh, jangan pergi dulu dong. Kalian itu kesini jauh-jauh kan? Apalagi sekarang ini Isyana, kamu jadi pusat perhatian. Banyak yang orang nonton kamu kan? Iya. Bukannya beberapa hari yang lalu, kamu selalu memamerkan cincin yang viral itu. Tapi seketika, cincin itu lenyap. Oh ya Ibu Ida, apa Ibu Ida ini bawa nota penjualan berlian itu? Atau jangan-jangan ketika Ibu menjual berlian itu pakai nama lain? Nama yang berbeda, bukan Ibu Ida? Apa maksud Mama ngomong kayak gitu?
cincin itu sudah ibu gadaikan. Baru aja kalian berdua itu pamer cincin, tiba-tiba cincin itu lenyap seketika. Kebetulan atau gimana sih itu? Hentikan, Bu. Ada yang salah? Saya rasa enggak. Saya tidak pernah menuduh siapapun. Tapi seorang perempuan yang selama ini jualan tertati-tati tiba-tiba mendapat berlian yang sangat mahal. Panik. Lalu tragedi itu terjadi lagi sama ibu ini. Kamu seorang pembantu yang punya masalah di masa lalu. Ibu Ida mungkin ingat apa yang terjadi sama Ibu Ida. Berpuluh-puluh tahun yang lalu ibu melakukan kesalahan besar. Ibu sudah mencuri di rumahnya Pak Indra. Mencuri kalung. Maksud ibu apa? Ibu nuduh saya. Mana ada sih maling yang ngaku? Ibu jangan pura-pura ya. Jadi ibu nggak ngaku salah. Ya. Salah. Semua itu fitnah. Oh. Pencuri yang sebenarnya justru tidak merasa bersalah. Dia malah tersenyum setelah melakukannya. Dia hidup nyaman seperti kamu. Kamu yang sudah mengambil uang orang lain. Kamu yang sudah mengambil suami orang. Stop! Ibu Ida jangan ngomong sembarangan ya. Hah? Sekarang ini perempuan beli barang branded aja susah. Afgan itu beli berlian itu mati-matian. Kalian tahu kan harganya ratusan juta. Tapi hilang gitu aja. Lenyap seketika. Itu artinya apa? Berhenti menuduh nenek saya sebagai pencuri. Berhenti menuduh kalau kita sengaja menghilangkan cincin itu, Bu. Ibu Paramita pikir, ibu paling berkuasa dengan ibu menghina kita seperti itu. Ibu gak pernah kerja buat apapun. Ibu juga gak pernah merasakan sayang sama siapapun. Dan saya memakai cincin itu karena itu pemberian dari seseorang yang memberikan saya dengan setulus hatinya. Iya, saya memang kehilangannya. Dan saya benci sama diri saya sendiri karena itu, Bu. Tapi ibu jauh lebih buruk daripada pencuri. Ibu selalu menganggap orang rendah. Silakan kamu mau berkata apapun soal saya. Silakan kamu mempunyai banyak cinta, Isyana. Dan suatu saat Afgan itu akan sadar. Dia akan menukar emasnya dengan sampah. Apa, Ma? Saya mencintai Afgan. Sedangkan Pak Axel, dia hanya teman saya. Pertanyaan simpel kok, Ma. Dari mana Mama tahu cincin itu bisa hilang? Ini bukan hanya tentang Pak Axel ataupun Pak Afgan. Jadi saya mohon jangan membiarkan kepahitan menang, Pak. Isyana, selama ini saya selalu sabar ngadepin dia. Kali ini udah nggak bisa. Saya udah nggak bisa sabar lagi. Atau kalau perlu, saya tinggalin nama besar Daryanto. Cinta terluka mendalam.